Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sterilisasi, pembuatan media, pembiayakan materi, dan pengelolaan materi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahid Satrio dengan NIM 234010013 dari kelompok 2 kelas A. Saya Pratu Putri dengan NIM 234010001 dari kelompok 1. Saya Morfino Ramdawi, NIM 02 dari kelompok 1. Saya Delia Puspa Dewi dengan NIM 04 dari kelompok 1. Saya Sefia Silva dengan NIM 05 dari kelompok 1. Saya Rika Dinabuka dengan NIM 06 dari kelompok 1. Saya Enisa Sapitri Ramawati dengan NIM 07 dari kelompok 1. Saya Bika Aulia Lubika dengan NIM 08 dari kelompok 2. Saya Amanda Gita dengan NIM 09 dari kelompok 2. Saya Darina Indriani dengan NIM 10 dari kelompok 2. Saya Mereka Nilianti dengan NIM 11 dari kelompok 2. Saya Aura Putri Ewangku dari kelompok 2 234010012. Saya Sira Mistina dengan NIM 2340114 dari kelompok 2. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil praktikum kami tentang sterilisasi. Sterilisasi adalah proses untuk membunuh mikroorganisme termasuk spora dari suatu benda atau material. Sterilisasi bertujuan untuk menciptakan keadaan steril, yaitu kondisi di mana semua mikroorganisme hidup telah dihilangkan. Sterilisasi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menghindari hasil positif palsu dalam laboratorium mikrobiologi. Yang kedua, membantu mendapatkan hasil atau identifikasi yang akurat dalam pemeriksaan mikrobiologi. Yang ketiga, memperpanjang umur simpan bahan uji. Untuk pembahasan pada praktikum kali ini kita melaksanakan proses sterilisasi alat. Alat yang kami sterilisasi antara lain cawan, petri, tabung reaksi, dan pengaduk kaca. Pada proses pertama yaitu mempersiapkan alat yang akan disterilisasi, lalu dibungkus menggunakan kertas coklat dan diikat. Untuk sterilisasi cawan petri dan tabung reaksi menggunakan teknik sterilisasi basah kering atau uap yang bertekanan, yaitu dengan autoclave. Lalu setelah itu kita masukkan cawan petri tabung reaksi yang sudah dibungkus kertas coklat ke dalam autoclave dan tutup autoclave. Setelah itu kita hidupkan autoclave dan setting autoclave sesuai dengan yang diinginkan, atau pilih gambar gelas dengan suhu 121 derajat Celcius. Lalu tekan enter sebanyak 2 kali dan autoclave mulai memanaskan suhu sampai 121 derajat Celcius. Setelah suhu sampai di 120 derajat Celcius, maka autoclave akan memulai proses sterilisasi selama 15 menit. Setelah 15 menit, maka autoclave akan masuk pada fase pendinginan. Proses ini dapat berjalan 30-60 menit. Setelah proses pendinginan selesai, maka autoclave kita buka secara perlahan dan ambil alat yang telah disterilisasi tanpa membuka bungkus. Lalu kita temankan alat yang telah disterilisasi di tempat yang aman dan bebas dari polusi. Kesimpulan dari praktikum sterilisasi ini menggunakan autoclave adalah autoclave merupakan alat yang sangat efektif untuk sterilisasi. Menggunakan uap bertekanan tinggi pada suhu sekitar 120 derajat Celcius selama waktu 15-20 menit, tergantung pada jenis material yang disterilisasikan. Uap panas ini mampu membunuh semua bentuk mikroorganisme termasuk spora bakteri yang biasanya resisten terhadap metode sterilisasi lain. Secara keseluruhan, sterilisasi dengan autoclave adalah metode handal yang umum digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam laboratorium mikrobiologi dan medis. Tapi selain menggunakan autoclave yang terkesan efisien, sterilisasi dengan oven juga bisa menjadi alternatif lain sterilisasi atau bahan-bahan tertentu, terutama yang tahan panas dan tidak bisa disterilkan dengan uap. Namun, waktu yang lebih lama dan kebutuhan suhu tinggi menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Pembuatan media agar adalah proses mencampur nutrisi dan agar untuk menumbuhkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Agar berfungsi sebagai bahan pemadat yang membeku di atas suhu 45 derajat Celcius dan tidak menguraikan mikroorganisme. Tujuan pembuatan media agar adalah untuk menumbuhkan mikroorganisme seperti bakteri, es, dan kakao dengan baik dan stabil sebagai bahan pemadat agar tidak menguraikan mikroorganisme dan membeku pada suhu di atas 45 derajat Celcius. Mudah diamati, bentuknya yang jelas pada media memudahkan pengamatan. Dan yang terakhir, dapat dicampur dengan berbagai nutrisi. Agar dapat dicampur dengan berbagai nutrisi yang memberi makan bakteri tertentu dan inhibitor yang mencegah pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan. Di sini untuk pembahasannya sendiri, pada praktik pembuatan media ini kita mengetahui bahwa media adalah bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme. Media tidak boleh mengandung zat yang menghambat pertumbuhan mikroba. Pada percobaan kali ini yaitu pembuatan media Na dan MHA. Percobaan ini menggunakan Na dan MHA di mana dalam pembuatan ditimbang dengan timbangan analitik. Masing-masingnya Na 7,6 gram kemudian dilarutkan di Erlenmeyer sampai 200 ml dan MHA 5,6 gram dilarutkan di Erlenmeyer 200 ml. Setelah terang homogen, kedua bahan masing-masing di Erlenmeyer dipanaskan di atas kusen hingga mendidih. Setelah dipanaskan, larutan Na akan berwarna kuning jernih dan MHA kuning jernih juga. Selanjutnya untuk Erlenmeyer dengan kertas agar meminimalkan kontaminasi dengan mikroorganisme. Kemudian untuk Na miring dimasukkan dalam tabung reaksi dengan keadaan miring dan Na dimasukkan di cawan Petri dan MHA tegak dimasukkan dalam tabung reaksi dengan posisi tegak lalu tunggu hingga beku. Kesimpulannya, pada praktikum media dapat diambil kesimpulan yaitu pertama, kita dapat tahu bahwa bahan utama yang digunakan untuk pembuatan media agar. Kedua, kita mengetahui proses pembuatan media agar. Ketiga, kita dapat menentukan media agar yang akan kita gunakan untuk proses pembuatan bakteri. Harapannya setelah praktikum ini, kita dapat membuat media agar dengan baik dan benar. Baik, kami akan melanjutkan presentasi kami tentang pembiakan bakteri. Pembiakan bakteri. Penanaman bakteri pada media agar atau inokulasi bakteri adalah proses pembiakan bakteri dengan memindahkan biakan murni ke medium baru. Faktor yang mempengaruhi bakteri adalah nutrisi, pH, suhu, oksigen, dan kelembapan. Lalu pada praktikum kali ini kami melakukan pembiakan dua jenis bakteri yaitu E. coli dan Streptococcus aureus. Untuk yang E. coli kami menggunakan dua media yaitu MHA menggunakan media cawan Petri dan agar tusuk. Untuk metode gores dilakukan dengan status steril di dalam BSC menggunakan alat LAF, sedangkan agar tusuk menggunakan kawat OC yang dipanaskan untuk menghindari kontaminasi. Untuk Staphylococcus aureus, kami juga menggunakan dua media, Na untuk cawan Petri dan untuk agar miring. Dengan teknik gores yang tidak menekan tetapi hanya menempel di permukaan agar supaya pembiakan merata dan tidak merusak media agar. Setelah proses pembiakan, cawan Petri dibungkus plastik wrap tanpa celah udara dan ditempatkan di inkubator selama 24 jam. Keesokan harinya, bercak pada media agar menandakan keberhasilan pembiakan. Proses diakhiri dengan menyimpan media di kulkas. Kesimpulan, pada praktikum ini kami dapat mengambil kesimpulan yaitu proses pembiakan harus dilakukan dalam posisi steril karena takut adanya kontaminasi mikroorganisme lainnya. Teknik pembiakan bakteri menyesuaikan dengan bakteri dan kebutuhan praktikum. Proses pembiakan harus tertata sesuai prosedur supaya tingkat keberhasilan pembiakan tinggi. Harapannya setelah praktikum pembiakan selesai, mahasiswa mampu membiarkan bakteri secara aseptik dan mandiri. Lalu untuk yang pemahaman sendiri,
Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Bakteri gram positif akan mempertahankan zat warna metil ungu setelah dicuci dengan alkohol. Dengan gram negatif memiliki 3 lapisan dinding sel. Lapisan kedua yaitu liposakarida atau lipid, kemungkinan tercuci oleh alkohol, sehingga pada saat diwarnai dengan safranin akan berwarna merah. Bakteri gram positif memiliki lapis dinding serupa peptidoglikan yang tebal. Setelah pewarnaan dengan kristal violet, pori-pori dinding sel menyempit akibat dekolorisasi oleh alkohol, sehingga dinding sel tetap menahan warna ungu. Tujuan pewarnaan gram positif dan negatif. Yang pertama, menjelaskan perbedaan berbagai bentuk bakteri dan contohnya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan bakteri gram positif dan negatif. Untuk kali ini, pada praktikum kali ini, pewarnaan gram negatif adalah teknik pewarnaan diferensial yang digunakan dalam mikrobiologi untuk membedakan bakteri berdasarkan perbedaan struktur dinding selnya. Bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet selama proses pewarnaan gram dan kemungkinan menyerap warna kontras atau disebut safranin disebut sebagai bakteri gram negatif. Dari hasil pengamatan kelompok kami dengan menggunakan metode pewarnaan gram negatif dengan media Na dan biarkan bakteri E. coli berbentuk bacillus berwarna merah karena pada pewarnaan gram negatif tidak dapat mempertahankan warna ungu dikarenakan lapisan luar lipopolisakarida yang larut dalam alkohol. Pewarnaan merupakan salah satu tahap penting yang sangat berguna dan paling banyak digunakan dalam laboratorium untuk membedakan apakah bakteri tersebut dalam gram positif atau negatif. Berdasarkan hasil praktek yang kami lakukan kemarin dengan menggunakan bahan-bahan pewarna kristal ungu yang berfungsi untuk membedakan antara bakteri gram positif atau bakteri gram negatif. Cairan mugol berfungsi untuk mengikat atau memperkuat ikatan pewarna kristal ungu dengan dinding sel sehingga membantu fungsi kristal ungu. Penjelasan alkohol dan aseton pada pewarnaan berfungsi sebagai dekolorasi atau proses pelunturan warna. Hasil dari praktek yang sudah kami lakukan untuk bakteri gram positif terlihat ungu pada kebesaran 400 pada mikroskop dan sedikit bercampur dengan warna merah dari infusi yang memang berfungsi untuk memberikan warna pada bakteri agar lebih mudah diidentifikasi atau kita dapat membedakan nama gram positif dan gram negatif. Bahan atau media yang kami gunakan adalah SHA dengan bakteri berupa aureus dan terlihat jelas pada mikroskop bakteri gram positif berwarna ungu yang berbentuk bulat atau konus. Kesimpulannya, praktikum pewarnaan bakteri gram menunjukkan bahwa yang pertama, pewarnaan gram membedakan bakteri menjadi gram positif atau berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah berdasarkan sifat dinding sel. Yang kedua, bakteri gram positif, contohnya Staphylococcus aureus memiliki lapisan peptidoglikan tebal yang mempertahankan warna kristal violet. Yang ketiga, bakteri gram negatif, contohnya Escherichia coli memiliki dinding sel lebih kompleks dan tidak mampu mempertahankan warna kristal violet sehingga menjadi merah setelah menyerap safranin. Yang keempat, teknik pewarnaan. Ini penting untuk identifikasi bakteri, membantu membedakan patogen. Dengan demikian, melalui praktikum ini, kelompok kami dapat memahami serta mengaplikasikan teknik pewarnaan gram untuk mengenali perbedaan antara bakteri gram positif dan gram negatif berdasarkan karakteristik dinding sel mereka. Ini merupakan hasil dari mikroskop kelompok kami yang sebelah kiri adalah gram positif yaitu Staphylococcus aureus dan yang sebelah kanan adalah gram negatif yaitu Escherichia coli. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.